Menunggu bus datang. Dumugi Rahayu di Margi. 3 jam perjalanan DPS ke Gilimanuk. Sembahyang di persimpangan Pura Rambut Siwi. Akhirnya sampai pelabuhan Gilimanuk. Siap-siap berlayar menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Suasana di kapal. Penyeberangan Gilimanuk Ketapang hanya 1 jam aja guys. Akhirnya sampai jam 4 subuh di peristirahatan Bromo. Siap-siap naik jeep guys. Perjalanan ke Gunung Bromo dengan jeep hanya 1 jam guys. Kondisi jalan ekstrim plus kabutnya tebal agak siram ya. Akhirnya sampai di Pura Luhur Poten Bromo Ngadisari. Ini para besti aku guys. Niang Daul. Ini di Jabapura Poten guys. Jangan lupa merarapan dulu ya guys. Dumugi segala sesuatu dilancarkan. Ini sekitar pukul 6 pagi, kabutnya sangat tebal guys dan cuaca sangat dingin. Kalian wajib pakai jaket ya. Kabut. Ini besti-besti aku pada kedinginan. Oh iya, jangan lupa juga kalian harus pakai masker ya guys, karena pasir halus berterbangan di udara. Sebelum ke Jeroan, jangan lupa meketis tirta pengelukatan ya. Alas kaki juga sebaiknya dilepas ya. Hai guys, hari ini kita sembahyang di Pura apa namanya Bu? Bromo. Katanya lagi sama tim dari mana nih Bu? Stikas? Dari Stikas. Poltekkes. Itu doang lagi kan. Sini dingin banget tahu. Wah, dingin. Sabda Om Santi. Persembahyangan sudah selesai guys. Setelah ini Jero Mangku akan menceritakan sedikit soal Pura Luhur Poten. Awalnya itu adalah tempatnya adalah namanya Sanggar Poten ya. Jadi belum ada namanya pura. Jadi itu namanya adalah Sanggar Poten. Beliau tempatnya itu ada di sebelah ini ya. Di sebelah ini adalah yang kawitan. Beliau yang melingge di situ leluhur kita itu adalah Kaki Buyut Pranoto. Beliau putra yang ke-7 dari ke-25 orang anak yang
beliau berkeliling di sekitar sebagai pengayom atau pengapit yang ada di sekitar kawasan Tengger ini, termasuk yang di kawasan kaldera Gunung Bromo ini. Itu memang beliau yang putra yang tujuh. Jadi itu memang tahun 91 itu adalah ada renovasi pura ini juga bersamaan di Semeru Agung. Di sini pun juga tidak ketinggalan karena mengingat setiap kita pada bulan Kasada itu kita melaksanakan kegiatan karya agung, yaitu Yatnya Kasada, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan mengirim tandur dowo ya hasil bumi yang dikorbankan, artinya yang dimasukkan di dalam gunung kawah ya, di kawah Gunung Bromo. Maka dari itu pura ini supaya kita sebelum kita melarungkan sesaji atau hasil bumi di kawah Gunung Bromo, maka kita terlebih dahulu kita berdoa di sini. Nah, karena pada waktu itu memang kita setiap ada peribadatan atau kita persembahyangan itu memang selalu ada terganggu oleh pengunjung untuk menyaksikan dalam rangka yaitu upacara Yatnya Kasada. Nah, akhirnya ada renovasi, jadi nama itu masih kita para tokoh-tokoh, para sesepuh yang ada di kawasan Tengger itu mengadakan persamuan, akhirnya mencetuskan nama terlebih dahulu sebelum ada renovasi atau pemugaran, akhirnya tersusun dengan nama Pura Luhur Poten Bromo. Jadi Poten itu memang asal kata dari putih ya, biji. Di tempat ini memang tempat persamuannya para leluhur kita yang ada di kawasan Tengger atau yang di Bromo. Itu akhirnya terbentuklah dengan Trimandala Utama Madya dengan Desta, dengan bentuk konsep bangunan adalah bentuk Brawijaya ya, mengingat yang ada Brawijaya atau Majapahit. Jadi bentuknya penyengker dan dengan dikomunikasikan dengan arsiteknya dengan dari Bali juga pada waktu itu. Jadi kemudian untuk susunan yang beliau melingkih di sini adalah Bathara Brahma ya. Bisa disebut dengan Sang Hyang Tikomurti ya, Trimurti, bisa Bathara Brahma karena mengingat di Bromo itu adalah Sang Hyang Dewa Agni ya. Jadi Brahma, Dewa Api. Ya, beliau tanahnya di sana. Kebetulan yang di sana yang melingkih di sana adalah beliau putra bungsunya adalah Dewa Bratakusuma. Jadi putra yang lahir ya termasuk dari saudara yang ada di sini itu beliau, karena beliau sudah melakukan Dewa Brata ya di sana. Jadi saudara-saudara yang 24-nya itu semua sudah berkeluarga, tapi yang satu ini mewakili yang 24 ini beliau tidak berkeluarga, jadi beliau memang mengorbankan dirinya itu untuk membentuk konsep jadi dirinya, artinya beliau itu artinya sudah menjadi kadewatan di sana ya di Gunung Bromo. Maka disebut kalau setiap pada bulan Kasada itu yang kalender Tengger itu adalah Purnama Kasada, Asada dalam sasih hitungan kita itu kita melaksanakan upacara karya agung yaitu Yatnya Kasada, yaitu masyarakat Tengger untuk menyisihkan hasil buminya itu di larung di kawah Gunung Bromo. Itu sedikit cerita daripada yang ada di Tengger. Jadi Tengger ini dibagi 4 wilayah ya, ada Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Nah, kemudian untuk pengempon pura ini adalah dari Probolinggo yang terbanyak umatnya, juga dari Pasuruan. Jadi kemudian pada waktu Puja Wali ya kekaryanya itu bersamaan ya. Jadi Hamin satunya kita melaksanakan Puja Wali, kemudian puncak acaranya baru kita melaksanakan Yatnya Kasada. Jadi itu bersama. Cuma di sini hanya nyedernya itu cuma 3 hari ya, langsung dengan Lebaran. Itu sekilas yang ada di sini. Jadi kemudian sedikit kami bercerita jadi tentang ritual yang ada di sini. Itu memang cukup ritual yang dilaksanakan bagaimana
yang dilaksanakan dengan upacara-upacara yang ada di Tengger ya. Kecuali memang ada pemendek dari luar Tengger itu maturan itu dipersilakan. Tapi di Tengger sudah siap semuanya dari upacara dari mulai dari kematian sampai dengan tingkat kelahiran dan kematian itu sudah semuanya ada di dalam pancayatnya ya di Tengger. Karena dulu memang di Tengger itu pernah ada yaitu tahun sekitar 78 itu dari IAD ya, itu memang mengadakan suatu penelitian yang ada di Tengger, apakah betul di Tengger ini memang betul-betul orang Hindu sesuai dengan konsep ajarannya termasuk dengan ritualnya. Ternyata ritualnya ya sudah seperti ajaran Hindu. Memang di sini ya hanya berbeda dengan kulitnya. Kalau sini dengan daun pisang, kalau mungkin di Bali itu dengan pakai janur, ya juga pakai pisang, ya juga pakai takir sama, hanya beda kulit-kulitnya aja. Ya, konsepnya pancayatnya yang di Tengger itu sudah semuanya sudah ada, termasuk dengan manusiayatnya, wilayatnya, fitrayatnya, apalagi dengan fitrayatnya itu semuanya orang Tengger. Cuma kalau orang Tengger itu hanya kalau sudah melaksanakan dengan fitrayatnya itu memang dalam konsep upacaranya yang disebut dengan ngaben atau Tenggernya tantas itu cukup dengan dibentukkan simbolis dengan petra ya, petra dasarinya itu bentuk dengan bentuk seperti boneka, itulah yang nanti akan disimbol dari dibakar. Kalau dalam proses kematiannya itu dikubur atau ditanam ya, itu konsepnya. Hanya para atmannya dulu yang diundang waktu kita mau mempralinanya. Maaf suara agak kecil guys, lupa pasang mikrofon. Itu konsep. Di sedikit seperti Suksmajro Mangku. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirnya bisa menghangatkan badan di Puaregan. Ini sekitar jam 7 pagi guys, kabutnya masih tebal. Akhirnya sekitar jam 9 pagi kabut sudah hilang dan bisa melihat lautan pasir. Thank you guys for watching. Tunggu di next vlog aku naik kuda ke Kawah Bromo.